لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Muhammad Allah dengan ibadat dengan jumlah tawakkal dan khidmat la na'ta masjidna wa masyamatuna Muhammad akrama kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Terus nomor 2 sama yang mendatangkan makhluk mau Yang kedua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita sangat bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat berkumpul di sesi kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Amma yang dapat menolak. Ya. Amma yang mendapatkan maunah. Maunah itu artinya pertolongan Allah. Apa amal yang membawa kita mendapat maunah? Pertolongan Allah. Satu, amal syariat. Yang pertama yaitu amal atau perbuatan dari Allah. Perbuatan yang dari Tuhan, maka sembahyang itu sembahyang
itu perbuatan mendatang dari Tuhan dan Rasulnya. Tujuan amal syariat agar seseorang dapat menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu namanya amal syariat untuk kita sebagai menjadi orang taat kepada Allah dan Rasul. Hikmah amal syariat ialah Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya. Apa arti taufik lah, hidayah? Bagi mereka yang taat kepada Allah, Allah memberikan taufik dan hidayah. Sebenarnya paling hidayah itu taufik lah. Kita sudah lazim kita membiasakan bahasanya taufik dan hidayah lah. Karena arti hidayah itu yang kedua hidayah iratul haqal abdi, kehendak Tuhan yang sebenarnya, kehendak Tuhan yang sebenarnya terhadap kita hambanya, sehingga kita ingin berbuat ibadah atau beramal. Taufik itu artinya qudratul haqal abdi, kudrat Tuhan yang sebenarnya terhadap hambanya. Jadi di sini kenapa kita rasanya waktu melakukan ibadah, karena kita melihatlah itu adalah hidayah dan taufik dari Tuhan supaya terlepas kita dari kesyirikan Allah. Itu artinya taufik hidayah. Dua, amal tarekat, yaitu amal yang dibaca menurut masyaikh dari tarekat-tarekat. Tujuan amal tarekat untuk dapat memberkahi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hikmah amal tarekat agar sampai menuju jalan kepada keridhaan Allah dan Rasul. Kalau syariat untuk mendapatkan taufik dan hidayah lah. Kalau amal tarekat untuk mendapatkan keridhaan. Ketiga, amal hakikat, yaitu amal sebenarnya. Arti amal hakikat, amal sebenarnya. Tujuan amal hakikat agar diri ini sebenarnya ada hubungan dengan Allah dan Rasul. Itu tujuan amal hakikat. Supaya diri kita ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi. Hikmah ilmu hakikat agar diri sebenarnya sewujud. Hikmahnya agar diri sebenarnya sewujud secara asya dengan Tuhan dan Nabi-Nya. Maksud sewujud secara asya jangan dibedakan, jangan ngaku dua, ngaku Tuhan dan Nabi. Ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi maksudnya. Itulah yang dimaksud amal hakikat. Keempat, amal ma'rifat, itu amal untuk mengenal Allah dan mengenal segala sifat-sifat Allah. Tujuan amal ma'rifat agar dapat menerima yang telah ditakdirkan kepada diri dengan redha dan lapang dada. Tujuannya supaya lapang dadalah. Hikmah amal ma'rifat ialah agar hati dan pikiran serta musyahadah supaya terlepas dari kesyirikan. Ini kalau memang ada, dia akan kita bicarakan. Jadi amal tanya yang benar pertama amal hakikat. Benarnya juga
Pertama amal hakikat, kedua amal ma'rifat, yang ketiga amal syariat, dan yang keempat amal tarekat. Amal hakikat sudah dipadakan. Amal hakikat ini hubungan antar kita lawan Tuhan lawan Nabi. Itu amal hakikat. Arti amal hakikat amal sebenarnya, karena sifatnya hubungan antar kita lawan Tuhan lawan Nabi. Caranya bima lipati hakikat nafsi, dengan mengenal sebenar-benar diri. Itu caranya dengan mengenal sebenar-benar diri. Anna hakikatan nafsi mutahikatun bijatil muqaddas wa bijatis salibah. Sesungguhnya sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi. Itu cara yang pertama. Yang kedua bil fana wa isgraq. Fana pada hakikat keyakinan dan rasakan bahwa diri Muhammad. Fana keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad. Nah ini cara kedua. Nah ketiga istighraq. Sama dengan fana, keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad, lakukan di tempat sesuatu khusus. Pejamkan mata, tutup mulut. Kalau bahasa Bali pokoknya merasakan. Nah ini ngaruhnya amal hakikat. Ini paling tiga amal. Ada amal yang lebih tinggi daripada amal hakikat, karena sifatnya hubungan antar kita lawan Tuhan dan Nabi. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri, sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi. Caranya bil fana yang isgraq, hanya fana dan isgraq. Kalau fana keyakinan rasakan bahwa diri Muhammad, isgraq sama dengan fana, lakukanlah di tempat khusus. Ini amal air muda, amal menjauh merah. Nah kemudian ada cara menurut ulama. Cara pertama dengan yakin. Cara kedua dengan perasaan. Cara ketiga dengan musyahadah. Yang mana diantaranya kita ambil. Kalau menurut Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Beribadahlah, itu bicara ibadah kepada Tuhanmu sehingga datang olehmu keyakinan. Jadi kalau mau Al-Quran itu keyakinan pertama. Jadi kalau menurut Tuhan, menurut Nabi, idraku syai' bijuk, memperdapati sesuatu dengan perasaan. Oh ini sebenarnya makna mendapati membujuk nama itu dengan perasaan. Jadi kalau menurut Tuhan dengan keyakinan, kalau menurut Nabi dengan perasaan. Nah, kita kalau hendak minum kok sekira merasa diadakan nanti cangkir kali diminum. Nah ini menurut Nabi. Nah menurut ulama musyahadah. Itu kayak Rasulullah musyahadah Muhammad Nabi Abdullah. Dari musyahadat apa? Lebih abdul daripada musyahadat sifat, lebih abdul daripada musyahadat hujat, lebih abdul daripada musyahadat, lebih abdul daripada musyahadat asma, lebih abdul daripada musyahadat hujat, lebih abdul daripada zikir. Kalau tak ada itu muncul. Ini yang kita ambil apa menurut Al-Quran atau hadis atau menurut kebenaran lama. Pasti kita menjawab menurut Al-Quran, itu keyakinan. Menurut Nabi perasaan. Jadi dua ini caranya. Kalau ulama kan salah, jangan disalahkan, nggak bisa kita mengisi orang ini. Ini para filosof, para ahli fikih. Jadi ini abdul sebenarnya keyakinan lawan para perasaan. Kita Al-Quran dan hadis ya. Bicara mu'allim. Nah ini amal hakikat yang itu paling tinggi amal tuh. Ya amal hakikat itu tujuannya untuk menundukkan diri di ufuk a'la, di puncak tertinggi.
Muhammad sebelum Allah jadikan alam semesta. Ya Muhammad sebelum menjadikan alam semesta. Ufukil a'la itu di atas dari langit ketujuh. Ufukil a'la. Bagi orang yang menunjukkan diri sekarang di ufukil a'la, di puncak yang tertinggi, kan caranya dengan mengenal sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri ada hubungan dengan diri Tuhan, diri Nabi ini puncak yang tertinggi. Syaratnya keyakinan dan perasaan. Bagi mereka yang sekarang menunjukkan diri di ufukil a'la, kembali sampai kasih Sidratil Muntaha, bertemu dan melihat tahun depan. Itu ulum Al-Quran, bahwa bil ufukil a'la, dan dia Nabi di puncak yang tertinggi. Kemudian berikutnya ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat lawan Tuhan, dan ketika itu Nabi kita di sidratil muntaha. Ini dengar ufukil a'la dan sidratil muntaha. Kalau bahasa pengarang kitab ngarannya alamul ulya, alam yang tinggi. Jadi di langit ketujuh sampai ke bumi namanya alam supra. Alam supra, alam di bawah, aras masuk alam di bawah, kursi, karena semuanya daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sekarang dianjurkan alam ulya, alam yang tinggi, jangan di bawah harus. Di bawah terus kita sampai ke atas sih rugi kan? Jadi belajarlah kita, berusaha kita menunjukkan di alam ulya, di alam yang tinggi. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita Nur Muhammad, Nur lawan Tuhan Muhammad lagi. Atau sebenar-benar diri kita ada Nur lawan Tuhan lawan Nabi. Yakin rasakan bahwa diri Muhammad dua aja kalau Al-Quran dan hadis lah. Boleh aja Pak pandang dua diri Muhammad boleh. Tujuan meyakini lawan merasakan supaya Muhammad berserah pada sekali rahim dan batang tubuh sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini mungkin karena ada hancur tuh orang, dan insya Allah matinya lenyap karena ada gangguan lah. Nah itu yang dimaksud sama hakikat, amanah paling tinggi. Ini sama dengan menunjukkan diri di ufukil a'la supaya kembali sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu lalu Jadi Sidratil Muntaha alam mulia namanya alam subah, alam yang paling tinggi. Selain dari itu alam subah, alam yang di bawah. Jadi harus kita satu waktu ke alam mulia supaya penandu anak mengarang Tuhan, karena menampakkan dirinya, melihat kita kayak apa. Itu urusan Tuhan di alam sanalah, memperlihatkan dirinya kita. Yang kedua, amal marifat susunya itu. Amal marifat itu ada dua cara. Ada orang pakai tarik zikir hukum, dan bekerjanya banyak mencapai marifat dengan zikir hukum, zikir di hati Allah, pejamkan mata, tutup mulut, sampai terasa kenikmatan dengan Allah atau kesejukan dengan Allah, hilangnya akal basariahnya, sehingga kepercayaannya ada hanya Allah, keyakinannya ada hanya Allah, rasanya bersama Allah, pandangannya ada hanya Allah. Ini untuk mencapai marifat melalui zikir hukum lah. Ada langsung dengan menggunakan ilmu, maksudnya ilmu marifat pandangan ada hanya Allah, ada langsung. Nah dua cara ini yang paling baik yang rajanan jalan zikir hukum lah. Itu yang paling baik. Karena zikir hukum masalah zikir hati, zikir batin lah. Nah ini kita katakan amal marifat. Dan yang ketiga amal syariat, yang kayak kita sembahyang, pembacaan, itu amal syariat. Dan yang terakhir amal tarikat. Amal tarikat ini
dari masalah tarekat, dari guru tarekat. Jadi urutan bujolah hakikat, marifat, syariat, tarekat. Kalau ujar bahari syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tapi jangan disalahkan orang bahari, timur pulangin orang. Istilah bahasa orang bahari lah. Orang syariat mati sekali. Misalnya orang itu lama udah mati, sekarang kadang-kadang itu maksudnya. Urus sekali dalam pandangan Tuhan. Orang tarekat mati lama mengkal ya. Syariat dilaksanakannya, tarekat diamalkannya. Inti dari tarekat sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali, ya Nabi kita, ya Ali ta'al ija taqarraban nas bi anwa'il birri wa taqarrab anta bi aqli. Ya Ali, kemarilah mendekati Sayyidina Ali. Apa aja Nabi kita, kalau engkau lihat orang menghampirkan diri dengan bermacam-macam amal, hampirkanlah diri ya Ali dengan menggunakan akal. Bingung Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi kita, Allah mit ainaika, pejamkan dua matamu, wa alisik di sana tutup mulutmu, faqul Allah Allah, katakan Allah Allah di hati. Dikerjakan oleh Sayyidina Ali. Dengaran Nabi menyuruh itu spontanitas sampai Sayyidina Ali. Kadang lagi sedih dalam dunia, dalam apa-apalah, sampai Sayyidina Ali berkata, seandainya aku bicarakan apa yang aku rasakan dipotong orang leherku Sayyidina Ali. Nah ini inti daripada tarekat. Tarekat itu intinya ingat ya. Kalau ditambah oleh para ulama baca ini, ya terserah aja, bagus saja baca antum. Tapi intinya kalau buat dalam syukur ingat aja. Itu inti daripada tarekat lah. Jadi orang tarekat mati lama muka aja. Orang hakikat, orang jalan Muhammad, orang hakikat ngarannya mati putih biru, mati putih kuning. Itu orang hakikat tuh. Orang jalan Muhammad, orang mempanang isi gerak di rahmat mati putih kuning. Dan yang terakhir orang ma'rifat mati hilang. Kami bilang kepada dan mati hilang di sini kada berdosa. Padahal ma'rifat itu bukan ma'rifatullah, ma'rifat ada dua. Pertama ma'rifatun nafsi, yang kedua ma'rifatullah. Ma'rifatun nafsi mengenal diri, karena diri ini sebenarnya ada hubungan dengan diri Nabi. Nah kedua ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah ini kan nama bagi diri Tuhan atau nama kebesaran bagi Tuhan, dan adanya kalimat Allah ini di alam dunia. Jadi kan pertama ma'rifatun nafsi, mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita ada hakikat, ada diri Tuhan diri Nabi. Nah ma'rifatullah mengenal Allah, itu kan adanya di alam syariat. Jadi nang ilmu nang amal nang mendatangkan manfaat, ya jalan hakikat, jalan banget istirahat di rahmat. Itu urutan tentang amal atau tentang ilmu lah. Hanya kita baca lagi lah.